Heboh. Gila TC Timnas Indonesia. Pemain diaspora Eropa disebut turun gunung ke Bali demi Piala AFF. Jagat sepak bola Indonesia kembali dibuat panas oleh rumor yang mendadak meledak di media sosial. Di tengah antusiasme publik menyambut pemusatan latihan atau training camp perdana Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2026, muncul kabar yang langsung mengundang perhatian besar dari para pencinta sepak bola tanah air. Rumor itu terdengar sangat mengejutkan. Bahkan bisa dibilang cukup gila. Beredar kabar bahwa sejumlah pemain diaspora Indonesia yang saat ini merumput di liga-liga top Eropa dikabarkan akan turun gunung dan mendarat di Bali untuk mengikuti TC bersama skuad Garuda. Tentu saja rumor ini langsung memicu euforia besar. Banyak fans Timnas Indonesia langsung membayangkan sebuah skenario luar biasa. Bayangkan saja, Bali mendadak dipenuhi oleh para pemain diaspora terbaik yang selama ini menjadi andalan Timnas Indonesia di level internasional. Pemain-pemain yang terbiasa merasakan atmosfer kompetisi Eropa, bermain di stadion megah, menghadapi lawan kelas dunia, kini disebut-sebut bakal ikut menjalani latihan intensif demi Piala AFF. Tak butuh waktu lama, media sosial pun meledak. Diskusi panas bermunculan di mana-mana. Kolom komentar dipenuhi spekulasi. Fanbase sepak bola ramai membicarakan kemungkinan besar ini. Banyak yang bertanya, apakah ini benar? Apakah Timnas Indonesia benar-benar akan menurunkan kekuatan penuh di Piala AFF 2026? Atau ini hanya rumor liar yang terlalu dibesar-besarkan? Nama-nama besar pun mulai bermunculan dalam perbincangan publik. Beberapa pemain diaspora yang santer disebut bakal hadir di Bali antara lain Tom Haye, Jai Idzes, Nathan Choeon, hingga Sandy Walsh. Kehadiran nama-nama tersebut tentu bukan hal biasa. Mereka adalah pemain-pemain yang saat ini menjadi simbol perkembangan besar Timnas Indonesia. Kehadiran mereka telah mengangkat level permainan Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Kombinasi pemain lokal dan diaspora membuat Timnas Indonesia kini menjadi salah satu kekuatan yang paling disegani di Asia Tenggara. Tak heran jika rumor ini langsung membuat ekspektasi supporter melambung tinggi. Banyak yang percaya bahwa pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hertman, tengah merancang sesuatu yang besar. Sebuah proyek ambisius. Sebuah misi serius. Targetnya jelas. Membawa Indonesia menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah. Rumor yang beredar bahkan menyebutkan bahwa tim pelatih ingin memanfaatkan fasilitas training center kelas dunia di Bali sebagai tempat ideal untuk menyatukan chemistry antara pemain lokal dan diaspora sejak awal TC. Jika skenario itu benar terjadi, Indonesia tentu akan tampil dengan skuad yang sangat menakutkan. Skuad yang mungkin bisa membuat rival-rival ASEAN mulai gelisah. Vietnam waspada. Thailand ketar-ketir. Malaysia mulai menghitung ulang kekuatan. Namun sebelum terlalu larut dalam euforia, penting untuk melihat fakta secara jernih. Apakah rumor ini benar-benar realistis? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Dan inilah alasan utamanya. Hal pertama yang wajib dipahami adalah status Piala AFF itu sendiri. Piala AFF bukan turnamen yang masuk dalam kalender resmi FIFA. Ini adalah fakta paling krusial. Karena tidak termasuk agenda resmi FIFA, klub-klub tempat para pemain diaspora bernaung tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka ke tim nasional. Artinya, meskipun Indonesia ingin memanggil para pemain diaspora yang bermain di Eropa, keputusan akhir tetap ada di tangan klub masing-masing. Inilah kendala terbesar. Dan kendala ini bukan sesuatu yang mudah dinegosiasikan.
Masalah kedua adalah benturan jadwal dengan kompetisi Eropa. Saat timnas Indonesia menjalani TC di Bali, klub-klub Eropa justru sedang memasuki fase yang sangat penting, yaitu masa pramusim. Pramusim bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah periode krusial bagi pelatih klub untuk membangun fondasi tim sebelum musim baru dimulai. Pemain dituntut untuk meningkatkan kondisi fisik, memahami strategi baru, dan bersaing memperebutkan tempat utama di skuad. Jika seorang pemain absen di fase ini, risikonya sangat besar. Mereka bisa tertinggal dari rekan setimnya. Mereka bisa kehilangan momentum. Bahkan posisi di skuad utama pun bisa terancam. Karena itulah, sangat sulit membayangkan klub-klub Eropa rela melepas pemain mereka hanya untuk turnamen non-FIFA. Secara logika sepak bola modern, rumor ini memang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Lalu bagaimana dengan strategi timnas Indonesia? Disinilah pendekatan realistis mulai terlihat. Tim kepelatihan Indonesia kemungkinan besar akan menggunakan Piala AFF sebagai ajang pembuktian bagi pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik, dikombinasikan dengan para pemain muda potensial serta diaspora yang bermain di Asia. Strategi ini justru masuk akal. Selain menjaga keseimbangan tim, pendekatan ini juga memberi kesempatan bagi para pemain lokal untuk berkembang di level kompetitif. Piala AFF bisa menjadi panggung emas bagi banyak talenta muda Indonesia. Ajang ini bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. TC di Bali sendiri diproyeksikan menjadi fase yang sangat penting dalam proses pembentukan tim. Seluruh program latihan dirancang untuk meningkatkan kekuatan fisik, memperbaiki organisasi permainan, dan membangun chemistry antar pemain. Fokusnya bukan sekadar membentuk skuad yang kuat secara individu, tetapi juga menciptakan tim yang solid secara kolektif. Inilah yang menjadi prioritas utama John Hartman. Pelatih asal Kanada itu diyakini ingin membangun fondasi permainan yang disiplin, agresif, dan modern. Ia tahu bahwa sepak bola modern tidak hanya soal nama besar, bukan hanya soal kualitas individu, tetapi tentang bagaimana seluruh pemain bisa bermain sebagai satu unit yang utuh. Bali pun dipilih bukan tanpa alasan. Fasilitas training center premium yang tersedia di sana dianggap ideal untuk menjalankan program TC intensif. Atmosfer yang kondusif, fasilitas lengkap, dan lingkungan yang mendukung membuat Bali menjadi tempat sempurna untuk mempersiapkan timnas Indonesia. Targetnya pun jelas. Sangat jelas. Memutus kutukan. Selama bertahun-tahun, Indonesia selalu menjadi salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Timnas Garuda berkali-kali melangkah jauh di Piala AFF. Bahkan beberapa kali berhasil mencapai final. Namun satu hal yang terus menghantui. Trofi juara belum pernah berhasil dibawa pulang. Kutukan ini terus membayangi perjalanan Garuda. Dan Piala AFF 2026 dianggap sebagai momentum baru untuk mengakhirinya. Karena itu, TC di Bali bukan sekadar agenda latihan biasa. Ini adalah awal dari misi besar. Misi yang membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Misi untuk mengubah sejarah. Kesimpulannya, rumor tentang pemain diaspora Eropa yang berbondong-bondong turun gunung ke Bali memang sukses membuat heboh jagat sepak bola Indonesia. Namun jika dilihat dari fakta dan regulasi yang ada, rumor tersebut sangat sulit menjadi kenyataan. Piala AFF bukan agenda resmi FIFA. Jadwalnya bentrok dengan pramusim Eropa. Dan klub-klub Eropa jelas tidak akan mudah melepas pemain mereka. Meski begitu, absennya para pemain diaspora Eropa bukan berarti peluang Indonesia mengecil. Justru inilah saatnya para pemain lokal, pemain muda, dan diaspora berbasis Asia membuktikan kualitas mereka. Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung pembuktian. Ajang lahirnya bintang baru. Dan mungkin, awal dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Kini semua mata tertuju ke Bali. Akankah TC ini menjadi awal kebangkitan besar timnas Indonesia? Mampukah skuad Garuda akhirnya mematahkan kutukan dan meraih trofi yang selama ini terus dinantikan? Satu hal yang pasti,
Perjalanan menuju Piala AFF 2026 semakin panas. Dan drama besar timnas Indonesia baru saja dimulai.